Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan mulai mempelajari materi matematika peminatan kelas 10 bab 2. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan penilaian harian atau ulangan harian ya pada bab 1 yaitu bab eksponen. Sekarang kita mulai lanjut ke bab 2. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Nah, dalam bab fungsi logaritma ini, kita akan mempelajari tentang bentuk logaritma, terus fungsi logaritma dan grafiknya, dan juga sama kayak eksponen, kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi logaritma dan sifat-sifatnya aja ya. Nah, bentuk logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau bentuk pemangkatan. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Nah, kalau kalian ingat bentuk eksponen itu kan yang ada pangkat ya. Jadi ini bentuk eksponennya nih. A pangkat N sama dengan B. Itu bisa dirubah menjadi bentuk logaritma. Jadi A log B sama dengan N. Dengan syarat atau ketentuan A lebih dari sama dengan 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. A sebagai bilangan pokok atau basis logaritma, B sebagai numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, dan N adalah hasil logaritma atau nilai si pangkatnya. Nilai si pangkat ini maksudnya ya. Nah, dari bentuk logaritma A pangkat N sama dengan B, jika dan hanya jika A log B sama dengan N, diperoleh bentuk-bentuk berikut. Bentuk yang pertama ada A log 1 sama dengan 0. Sebab A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu sama logaritma, yang ini A-nya bisa diganti angka berapa aja ya. Terus dia angka numerusnya adalah 1, berarti hasilnya selalu 0. Nah, kenapa sih bisa A log 1 itu sama dengan 0? Tadi kan katanya gini ya, karena si A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, coba deh kita definisikan dulu pakai rumus yang tadi ya. Berarti kan yang ini nih sebagai A, si 1 sebagai B, si 0 sebagai N. Lalu kita masukin, bener nggak sih sesuai sama rumusnya si eksponen? A pangkat N sama dengan B. Kita cek dulu ya, A-nya bener nggak A? Bener tuh ya. Kalau N-nya bener nggak 0? Bener, 0 tuh. Terus B-nya berarti 1. Nah ini bener, berarti memenuhi. Dapetnya dari mana tuh? Dapetnya dari sini tadi ya. Nah, atau kalau misalnya kalian mau singkatnya gitu ya, maksud dari yang ini adalah gini. Jika numerusnya atau si B-nya sama dengan 1, maka hasilnya 0. Tadi udah dijelasin juga ya. Nah, kita lanjut ke si B. A log A sama dengan 1, sebab A pangkat 1 sama dengan A. Tadi sama juga alasannya. Kita cek dulu A, B, sama N-nya, terus kita rubah ke bentuk eksponen, benar atau enggak. Nah, A-nya sebagai si A yang ini juga sebagai si B, terus yang ini sebagai N. Kita masukin ke rumus A pangkat N sama dengan B. A-nya bener nggak A? Bener. N-nya sama dengan 1. Bener tuh, N-nya 1. B-nya sama dengan A. Tuh bener ya, sesuai semua yang ini dan yang ini. A, N maupun B hasilnya sama atau sesuai. Atau singkatnya adalah jika basisnya sama dengan numerus, maka hasilnya 1. Ini artinya si basis itu angka yang kecil di atas ini ya. Terus numerus itu yang di bawah sini. Jadi kalau angkanya sama, itu sama dengan 1. Contohnya, kalau kalian ketemu 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. Maupun angka lain ya, misalnya 3 log 3. Ya, 3 log 3 berarti sama dengan 1. Atau 10 log 10 itu juga 1. Intinya adalah angkanya harus sama. Lanjut, ada A log A pangkat N sama dengan N. Sebab A pangkat N sama dengan A pangkat N. Ini apa nih? Kelihatannya kayak nggak jelas ya. Padahal ini juga sama konsepnya kayak tadi. Kita cek dulu. Si A ini sebagai A yang ini nih, A pangkat N ini sebagai B. Satu paket ya nih, A pangkat N ini. Terus si N ini ya sebagai N. Masukin ke A pangkat N sama dengan B. A-nya sebagai A yang ini. Terus N-nya sebagai N gitu ya. Ini A-nya sebagai A, N-nya sebagai N. Sama nih. Nah, sekarang B-nya sama dengan A pangkat N. Bener kan? Nah, contohnya berarti kalau kita punya soal kayak gini. 3 log 9. Nah, log 9 ini, 9-nya bisa kita rubah jadi 3 pangkat 2. Nah, kalau kita ketemu 3 log 3 pangkat 2, kita lihat angkanya nih. Si basisnya sama numerusnya sama. Terus dia punya pangkat. Bedanya sama yang tadi gitu ya. Yang tadi kan nggak punya pangkat. Kalau ini punya pangkat. Nah, hasilnya sama dengan pangkatnya. Ini bakalan sering kepake banget, jadi kalian harus mulai dihafal sifat-sifat dari logaritma ya.
Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan tabel berikut. Ini lebih ke penjelasan bahwa logaritma ini adalah bentuk inverse atau kebalikannya dari eksponen. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya nih ya, kan kita tahu kalau misalnya x-nya sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, atau bentuk eksponennya gini, 2 pangkat x sama dengan 8. Berarti x-nya berapa? Ya cari aja, 2 pangkat berapa yang memenuhi 8. Hasilnya adalah 3. Nah, itu sama persis dengan bentuk logaritma yang begini nih. Basisnya 2, terus numerusnya 8. 2 log 8 itu juga sama, hasilnya 3. Jadi karena sama, 2 pangkat x sama dengan 8 ini, bisa kita bilang ya sama nih, sama 2 log 8. Nah, jadi dari tabel ini kita mau menunjukkan bahwa eksponen dan logaritma adalah kebalikan atau inverse. Nah, ini mau ditunjukin bahwa eksponen dan logaritma adalah fungsi kebalikan gitu ya, atau inverse-nya. Kalau kalian belum mengerti apa itu fungsi inverse, karena kalian sebenarnya bakal mempelajarinya nanti di bab terakhir semester 1, matematika wajib. Nah, tapi akan Ibu tunjukin ya maksudnya itu gimana. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi, itu kan memetakan dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan gitu ya. Yang di sebelah kiri kita punya himpunannya X, di sebelah kanan kita punya himpunannya Y. Terus fungsi yang memetakannya adalah 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X ini adalah salah satu bentuk fungsi eksponen. Kalau kita masukin satunya ke fungsi ini, nanti hasilnya si ini pasangannya. Berarti kalau misalnya kita masukin 1 ke sini, jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu 2. Begitupun dengan 2 nih, 2 kita masukin ke sini, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini pasangannya artinya begitu ya. Nah, si logaritma ini adalah kebalikannya. Kalau tadi dari X ke Y, sekarang dari Y ke X. Nah, 2 log Y. Nah, ganti Y-nya sama yang di sini. Misalnya kita ganti sama si 16. 2 log 16. Nah, 2 log 16 itu hasilnya 4. Begitupun sama 2 log 8, hasilnya 3. Nah, itu maksudnya berkebalikan ya. Jadi, dia masih himpunan yang sama, tapi kebalik arahnya. Yang satunya dari kiri ke kanan, yang ini dari kanan ke kiri. Itu maksudnya dari kebalikan ya. Jadi angkanya sama, arahnya aja yang berbeda. Lanjut lagi. Nah, dari penjelasan yang tadi, sebenarnya kita tahu nih hasilnya. Kalau misalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, berarti 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi kalau misalnya kalian lihat angkanya, ini juga ada yang sama. Nah, yang warna kuning ini sebagai X. Nah, di sini dia nih, X-nya. Sama angkanya ya. Begitu juga sama yang ini, yang pink ini Y. Nah, ini dia, si Y-nya juga. Tuh, jadi angkanya sama, hanya fungsinya aja yang beda. Yang ini eksponen, yang ini logaritma. Terus yang di sini sebelah kirinya si X, yang di sini sebelah kanannya si Y. Begitupun yang sebelah sini ya. Yang ini di sebelah kanannya Y, di sini sebelah kanannya X. Karena ini tadi fungsinya terbalik atau inverse. Fungsi yang dipakai di sini tadi adalah fungsi eksponen atau f(x) sama dengan a pangkat x, ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau misalnya kita masukin ke sini nih, sehingga disimpulkan 2 pangkat x sama dengan y, jika dan hanya jika 2 log y sama dengan x. Jika bilangan pokok a dari a log y sama dengan x, atau x sama dengan a log y diperoleh f inverse y sama dengan a log y. Ini fungsi yang tadi sebenarnya. Sehingga kalau misalnya kita ganti variabelnya, ini kan Y dan X itu sebenarnya variabel. Bisa diganti sama huruf apapun. Jadi kalau misalnya di sini hurufnya Y, kita bisa ganti pakai huruf X. Karena kita biasa pakainya X. Nah, berubah jadi gini ya. Terus kita rubah lagi jika F inverse-nya dinamakan GX. Maka fungsi yang ini tadi berubah jadi GX sama dengan A log X. Atau artinya ada fungsi G yang memetakan X ke A log X. Dinamakan fungsi logaritma. Yang ini nih, kan tadi kita punya yang ini ya, tadi kan A-nya diganti jadi 2 tuh, ini diganti jadi 2. Nah, ini juga tadi diganti jadi 2 ya, A-nya. Ini udah berubah. Berubahnya jadi yang ini nih, ini kan ini dinamakan fungsi logaritma, jadinya kayak gini. Si F, Y inverse ini berubah jadi GX, si Y-nya berubah jadi X. Jadi ini yang disebut sebagai fungsi logaritma. Nah, nilai logaritma. Nilai logaritma suatu bilangan dapat dicari menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Jadi sebenarnya ada nilai-nilai logaritma yang bisa kita hitung tanpa menggunakan kalkulator, angka-angka tertentu gitu ya. Tapi ada juga yang kita nggak bisa tanpa bantuan kalkulator atau pakai tabel logaritma.
Nah, perhatikan bagian-bagian hasil logaritma berikut. Log 12 itu kan hasilnya 1,079 kalau kalian cari di kalkulator gitu ya. Nah, angka yang pertama, bilangan bulat itu sebagai karakteristik. Sedangkan angka desimalnya atau 3 desimal ke belakang ini disebut sebagai mantisa. Dalam tabel logaritma hanya tertulis bilangan desimal atau mantisa yang menyatakan hasil logaritma suatu bilangan. Adapun bilangan bulat atau karakteristiknya harus ditentukan atau dicari. Jadi pada tabel itu cuma ada koma-komanya doang ya, desimal-desimalnya, sedangkan angka depannya itu kita harus cari sendiri. Nah, karakteristiknya tuh begini, kalau misalnya angka X-nya itu antara 1 sampai 10, berarti dia 0 depannya. Tuh, karakteristiknya. Kalau 10 sampai 100, berarti 1. Kalau 100 sampai 1000, berarti depannya 2. Kalau 1000 sampai 10.000, berarti depannya 3. Begitu seterusnya gitu ya. Nah, si koma-koma ini didapatkannya dari si tabel logaritma. Jika kalian tertarik mempelajari cara mencari nilai logaritma dengan memanfaatkan tabel logaritma, silahkan klik link ini ya. Nanti ini juga linknya ditaruh di description box. Jadi, Ibu nggak akan ngejelasin lebih lengkap tentang penggunaan tabel logaritma. Karena kita akan pakai kalkulator aja gitu ya, kalau misalnya angkanya memang tidak bisa dicari tanpa kalkulator. Oke, kita lanjut lagi. Sifat logaritma. Misalkan A, B, dan C bilangan real positif, dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifatnya ada banyak, ada sampai H, ditambah sifat yang sebelumnya tadi, ada 3 juga kan tadi. Ada A, B, dan C. Nah, ini nambah lagi, ada A sampai H lagi. Nah, ini sifat-sifat yang kalian perlu hafal atau kalian minimal pahami agar bisa mengerjakan soal-soal logaritma biar lebih mudah. Karena nanti akan selalu kita pakai sifat-sifat ini. Sifat yang pertama adalah A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Kalian perhatikan ciri-ciri dari si sifat ini. Yang pertama adalah angka basisnya, si A ini, sama ya. Tuh, harus sama. Berarti bentuk perkalian logaritma ini bisa kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Begitupun sebaliknya. Bentuk penjumlahan logaritma dengan basis yang sama bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. Contohnya, misalnya kita punya 2 log 3 ditambah 2 log 6. Nah, kita lihat dulu nih, oh ini penjumlahan. Terus gimana basisnya? Kalau basisnya sama, berarti dia bisa jadi perkalian. Tuh, jadi perkalian. Jadi 3 kali 6 berapa? 18. Jadi bentuk yang ini bisa berubah jadi ini, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke yang kedua. Ini juga persis sama. Bedanya hanya ini pembagian. Kalau pembagian berarti dikurang. Gitu aja ya. Ciri-ciri yang lainnya sama. Basisnya sama semua. Contohnya, kita punya 3 log 15 min 3 log 5. Dilihat lagi, oh basisnya sama. Berarti pengurangan bisa kita rubah menjadi bentuk bagi. 15 bagi 5, 3. Nah, 3 log 3 tadi berapa? Ingat nggak hasilnya? 1 ya, tapi nggak Ibu tulis di sini. Kita lanjut ke sifat yang C. Nah, ini udah ada contohnya. Coba kita lihat dulu nih, A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Jadi misal kita punya logaritma, terus numerusnya punya pangkat. Nah, pangkatnya itu bisa pindah ke depan. Jadi kayak gini ya. Nah, contohnya ini, 2 log 8. Nah, 8 ini bisa dirubah nggak sih jadi bilangan berpangkat? Ternyata bisa. Jadi 2 pangkat 3. Nah, si pangkat 3 ini nih, dia bisa pindah ke depan. Tuh, pindah ke depan jadi angka biasa. Jadi, kalau udah pindah, udah nggak ada lagi di belakang ya. Terus ini 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti ini 3 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, ini juga akan sering kita pakai. Jadi, pahami dan hafalkan. Lanjut, contoh yang D. A log B sama dengan C log B per C log A. Dengan C tidak sama dengan 1. Nah, si C ini kalian bisa ganti dengan bilangan bulat berapapun, asalkan jangan 1. Jadi nanti terserah kalian maunya tuh angka berapa, sesuai kebutuhan di soal nanti. Contohnya, nah misalnya Ibu punya 8 log 16. Terus jadinya kan 2 log 16 per 2 log 8. Karena kan jadinya belakang per depan gitu ya, tuh. Jadi belakang per yang depan. Jadi 16 per 8 gitu. 2 log 16 per 2 log 8. Nah, ini Ibu pakainya 2.
Sedangkan sebenarnya boleh pakai angka yang lainnya. Misalnya mau 3, mau 5, mau 10, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi, Ibu pakai 2 di sini. Kenapa? Karena 8 dan 16 bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Nah, makanya Ibu pakainya 2 di sini. Tuh ya. Nah, 16 sama 8 bisa dirubah nih. Jadi 16 dirubah jadi 2 pangkat 4, 8 dirubah jadi 2 pangkat 3. Nah, ini dari 2 log 2 pangkat 4 itu sama dengan 4. Terus 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Yang ini dapetnya dari mana? Dari sifat yang sebelumnya tuh, yang ABC sebelumnya. Jadi kalian lihat lagi ya tadi, kalau misalnya punya ada sama nih, si numerusnya dengan basisnya, terus dia punya pangkat, maka hasilnya pangkatnya doang. Itu ya. Dipelajari lagi sifat-sifat yang tadi yang sebelumnya. Lanjut ke sifat yang E. A log B dikali B log C sama dengan A log C, dengan B tidak sama dengan 1. Ciri-ciri di sini adalah, kalian lihat nih, kalau misalnya bentuknya perkalian, terus antara numerus dengan basisnya, basis yang belakangnya gitu ya, sama, nah ini bisa dicoret gitu, jadi nyisa si depan dan belakangnya aja, tuh jadi A log C, karena si B-nya udah coret, udah hilang. Contohnya nih, 3 log 2 dikali 2 log 3. Nah, kalau angkanya sama gini, terus perkalian ya, jadi syaratnya harus perkalian. Ini bisa kita coret, jadi nyisa yang depan dan belakangnya aja. 3 log 3, tuh 3 log 3. 3 log 3, kalau angka basis dan numerusnya sama, berarti sama dengan 1. Lanjut lagi, bentuk F. Nah, contoh yang F ini adalah baik basis maupun numerusnya sama-sama punya pangkat. Ini hasilnya jadi pangkat yang belakang per pangkat yang depan. Terus kali A log B. Ini diingetin, ini juga kadang-kadang kita pakai, nggak terlalu sering tapi lumayan sering lah. Lanjut lagi, contohnya 8 log 16. Angka 8 bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3, 16 juga bisa kita rubah jadi 2 pangkat 4. Ini kalau misalnya kalian perhatiin, 8 log 16 ini kayak soal yang D tuh. Sama ya, jadi ini bisa, jadi soal logaritma ini bisa langkahnya beda-beda, tapi nanti hasil akhirnya sama. Terserah kalian mau pakai sifat yang mana. Selama perhitungannya benar, pasti hasilnya sama. Jadi nggak masalah ya, walaupun nanti kalau ngerjain tugas beda gitu sama temennya. Nggak ada masalah, yang penting sifatnya benar. Lanjut lagi, tadi kita udah punya nih yang depan pangkatnya 3, yang belakang pangkatnya 4. Ingat dia jadinya pindah ke depan, lalu yang belakang per yang depan. Terus logaritmanya ya udah nggak ada pangkat, jadi 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1. 4 per 3 kali 1 ya 4 per 3. Tuh sama si contoh dia tadi ya. Lanjut, sifat yang G. Nah, kalau misalnya kita punya A, pangkat A log B, ini hasilnya sama dengan B. Jadi juga bisa kita anggap si A sama A ini dicoret gitu ya. Jadi sisanya si B-nya doang. Contohnya gini, 2 pangkat 2 log 3. Ini kan 2 sama 2 sama nih. Jadi bisa kita coret, sisanya si 3-nya doang. Tuh, jadinya jawabannya 3. Lalu ada sifat yang terakhir. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Ini berguna kalau misalnya kalian mau ngebulak-balik atau nuker letak basis dengan letak numerusnya atau numerus dengan basisnya. Tinggal pakai 1 per aja. Contohnya gini, kalau 3 log 5, ini bisa dirubah menjadi 5 log 3, tapi jangan lupa pakai 1 per. Jadi dia pindah ke bawah gitu ya. Persis kayak pangkat negatifnya di eksponen. Nah, kita lanjut ke contoh. Jadi contoh ini yang akan kita bahas ada 3 soal. Kita langsung aja coba contoh yang pertama. Nah, ini kita lihat soal kita. Ada 2 log 8 plus 2 log 4. Ini sebenarnya ada 2 cara. Jadi ini cara yang pertama, nanti ada cara yang kedua gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah kalian rubah dulu si numerusnya yang belakang-belakang ini jadi bilangan berpangkat. Nah, jadinya kayak gini. 2 log 2 pangkat 3, 2 log 2 pangkat 2. Jadi 8 sudah kita rubah jadi 2 pangkat 3, 4 sudah kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ingat juga kalau misalnya ada basis dan numerus angkanya sama, terus dia punya pangkat, maka hasilnya si pangkatnya doang. Atau kalian juga bisa pakai sifat yang pangkatnya pindah ke depan. Ya, jadi terserah nih mau yang mana. Tuh, pangkat di belakang pindah ke depan. Lihat sifat C. Kalau ibu pakainya yang ini ya, sifat yang C. Jadi pangkatnya udah pindah ke depan, ini juga pangkatnya udah pindah ke depan. Terus 2 log 2, ini juga 2 log 2, hasilnya 1, ini juga 1. Jadi 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Atau cara lainnya. Tuh, cara lainnya ada di slide selanjutnya. Cara lainnya adalah tadi. Kita cek dulu deh. Ini penjumlahan. Terus basisnya udah sama belum?
Ternyata basisnya sama. Kalau basisnya sama, berarti kita bisa pakai sifat yang A. Yang bentuk penjumlahan itu bisa dirubah menjadi bentuk perkalian. Jadinya 8 kali 4. Nah, ini kita tadi pakai sifat yang A ya. Jadi kalian lihat sifat yang A. 8 kali 4, 32. Nah, 32 bisa dirubah nggak jadi bilangan berpangkat? Bisa, jadi 2 pangkat 5. Nah, ini pakai sifat yang tadi juga yang di sebelumnya. Antara basis dan numerusnya sama dan punya pangkat, berarti hasilnya pangkatnya aja. Atau pakai sifat C yang ini. Pangkatnya pindah ke depan. Kalau pindah ke depan, berarti jadinya kayak gini. Terus 2 log 2 itu 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi benar-benar langkahnya bisa beda-beda tergantung sifat yang dipakai gitu ya. Yang penting nanti hasilnya sama. Lanjut ke contoh yang kedua. A log 1 per B dikali B log 1 per C kali C log 1 per A. Lihat lagi soalnya, ini bentuknya apa? Oh, ternyata bentuk perkalian. Jadi nanti kalian lihat sifat yang udah ada di slide-slide sebelumnya tadi. Sifat-sifat mana aja yang pakai perkalian. Nah, nanti pasti salah satu dari mereka yang akan kita pakai. Nah, lihat dulu nih. Ini kan bentuknya satu per semua, nggak enak dilihat ya. Jadi, semuanya kita rubah menjadi bentuk bukan pecahan. Jadi, mereka pindah nih ke atas semua. B-nya pindah ke atas, C-nya pindah ke atas, A-nya pindah ke atas. Ingat, materi eksponen. Kalau ada angka di bawah terus pindah ke atas, maka dia harus pangkatnya jadi negatif. Berarti jadinya gini. A log B min 1 dikali B log C min 1 dikali C log A min 1. Dah, kalau udah, ini juga kayak tadi nih. Nah, ini nggak bisa dicoret nih, A sama si B-nya. Terus sisanya pangkat doang tuh nggak bisa ya, karena kan antara basis sama numerusnya beda. Berarti ini bisanya pakai sifat yang pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya pindah ke depan, ini juga pangkatnya pindah ke depan. Berarti jadinya gini. Tuh, semuanya udah pindah ke depan ya. Terus ini Ibu pisahin deh angka biasa nih sama si logaritmanya. Jadi dideketin gitu. Jadi kayak gini. Tuh, udah ya. Jadi angka biasa dikedepanin, yang logaritma dikebelakangin. Nah, kalau udah, kalian akan ngelihat yang ini nih. Oh, ini perkalian, terus angkanya sama, ini angkanya sama. Berarti bisa dicoret. Nah, ini kita lihat sifat ke E. Penjelasannya ada di sifat ke E ya. Terus ini min 1 kali min 1 kali min 1 hasilnya min 1. Terus ini udah dicoret, berarti sisanya yang depan dan belakangnya aja ya. Berarti jadi dikali A log A. A log A itu 1. Berarti min 1 kali 1 hasilnya min 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Nah, ini soal kita yang ketiga, contoh soalnya. Kita punya 3 log 24 dikurang 3 log 2 akar 3 ditambah 2 kali 3 log 1 per 9 ditambah 3 log 2 1 per 4. Nah, kita lihat lagi kayak tadi, kita lihat ini basisnya sama atau enggak. Ternyata basisnya sama, tapi ini salah satu bentuknya masih ada angka di depan. Sedangkan harusnya kalau misalnya kita mau pakai sifat yang A dan sifat yang B, yang tadi ya, yang penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian, itu nggak boleh ada angka di depannya. Berarti ini, angka di depan ini kita pindahin ke belakang, ya. Kita pakai sifat yang tadi tuh, yang kalau kita punya pangkat pindah ke depan. Begitu juga dengan angka di depan ini, bisa pindah ke belakang, karena sifatnya berlaku kebalikannya. Kalau pindah ke belakang, berarti kan jadinya kayak gini. Tuh ya. Jadi, 1 per 9-nya pangkat 2. Nah, kalau udah, berarti kita langsung aja pakai sifat A dan B. Kalau pengurangan, berarti nanti jadi bagi. Sedangkan yang positif ini atau yang jumlah ini, kita rubah menjadi kali. Berarti bentuknya jadi kayak gini. 24 dikali 1 per 81. 81 dapat dari 9 dipangkatin 2 ya. Terus ini juga 9 per 4 dapat dari 21 per 4 dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Kalau udah, berarti kita sederhanain dulu. Kita coret-coret aja yang bisa gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Nah, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Lalu ada juga yang ini. 9 sama 81 jadi 9. Terus ternyata 6 sama 9 bisa juga dibagi. Sama-sama dibagi 3 gitu ya, jadi 2 dan 3. Berarti kita udah selesai nih untuk yang atas, udah nggak bisa diapa-apain lagi, kita tulis. Berarti jadi 3 log 2 per 3 per 2 akar 3. Karena ada per lagi, maka per yang besar ini Ibu rubah menjadi pembagian ya. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Nah, kalau udah, pembagian ini bisa kita rubah menjadi perkalian. Tapi jangan lupa, pakai dibalik dulu belakangnya. Jadi 1 per 2 akar 3. Nah, kalau udah dilihat lagi, ada yang bisa dicoret nggak? Ternyata ada, si 2 dan 2. Berarti hasilnya jadi 3 log 1 per 3 akar 3.
Nah, ini belum selesai. Masih panjang. Kita lanjutin di slide selanjutnya. Nah, berarti si 3 ini tadi, kita rubah jadi 3 pangkat 1. Sedangkan si akar 3 ini, kita rubah menjadi 3 pangkat setengah. Nah, dari akar 3 menjadi 3 pangkat setengah ini, tahu nggak dari mana? Nah, ini materi eksponen ya. Kalau nggak tahu, tanya sama ibu melalui grup WhatsApp ya. Nah, jadi kita udah punya nih, udah dirubah, jadi bilangan berpangkat, udah nggak ada akar-akar lagi. Terus ingat, kalau misalnya kita nggak mau pakai pecahan, berarti dia harus pindah ke atas harus berubah jadi negatif. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah, ini kan perkalian. Kalau perkalian dan basisnya sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlah. Berarti jadinya gini. Tuh, jadi min 1 ditambah min setengah. Min 1 plus min setengah. Nah, berapa nih hasilnya? Coba kita hitung dulu ya. Nah, ini perhitungannya sebenarnya nggak perlu sih, karena kalian harusnya udah bisa gitu, tanpa harus ditulis lagi. Tapi ini Ibu tunjukin cara perhitungannya gimana. Jadi kan kita punya min 1 plus min setengah. Kita jadiin dulu deh yang bentuk ini bentuk pecahan. Berarti jadinya per 1 gitu ya. Kalau udah kita pakai teknik kali sila. Tuh. Jadi nanti 2 dikali sama min 1, nanti 1 dikali sama min 1, terus 1 sama 2 saling dikali. Berarti jadinya gini. Min 1 kali 2, min 2. Min 1 kali 1, min 1. 1 kali 2, 2. Nah, berarti jadinya min 2 tambah 1. Jadinya min 3. Min 3 per 2 itu kalau dirubah jadi bentuk pecahan campuran adalah min 1 per 2. Berarti dari sini langsung aja Ibu jadiin min 1 per 2 ya. Jadi yang ini kita tulisnya di coret-coretan kita aja. Yang tulis di buku latihannya nggak usah yang ini. Lanjut. Nah, berarti jadi 3 log 3 pangkat min setengah. Ini juga sama kayak tadi, bisa pindah ke depan atau bisa juga langsung ini dicoret aja. Jadi hasilnya adalah min 1 per 2. Atau boleh juga tadi yang ini, min 3 per 2. Ini ada contoh lagi nih, contoh yang kedua. Udah lumayan agak susah. Diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Tentukan 12 log 75 dalam A dan B. Nah, ini udah ada jawabannya. Kalian bisa pelajari sendiri, tapi kalau misalnya kalian lihat, ini ada banyak step yang hilang. Jadi, Ibu harus jelasin ulang ya, tanpa pakai slide yang ini. Jadi, kita mulai dari awal. Nah, kita mulai dari soal kita, 12 log 75. Ingat nih, kita kan mau jadiin mereka supaya ketemu 5 log 3 dan juga 3 log 4, supaya bisa dirubah jadi A dan jadi B. Nah, soal ini, Ibu rubah semuanya jadi ada 4 dan ada 5-nya gitu. Ada 3, 4, dan 5-nya. Jadinya gini nih maksudnya. Tuh, jadi si 12 itu Ibu rubah jadi 4 kali 3. Si 75 Ibu rubah jadi 3 kali 5 pangkat 2. Kalau udah kayak gini, nah kalau udah baru kita perin ya. Jadinya gini, tuh. 3 kali 5 pangkat 2 log 4 kali 3. Nah, harusnya kan di sini ada angka nih, ya. Yang C gitu. Nah, si C ini kan bisa angka berapapun kecuali 1 gitu ya. Nah, berarti kita harus lihat dulu nih tadi. Kita maunya ada 5 sama 3. Kalau yang ini kita maunya ada 3 sama 4. Nah, ini 5-nya udah ada. Berarti di sini harus ada angka 3. Nah, ini juga ini 4-nya udah ada. Berarti di sini harus ada angka 3. Jadi mereka tuh harus satu paket dan berlawanan gitu ya. Kalau yang satunya numerus, berarti yang satunya lagi sebagai basis, atau kebalikannya, yang satunya basis, yang satunya numerus. Berarti kalau misalnya dia udah ada di numerus, berarti 3 itu harus ada di basis. Nah, ini juga sama. Kalau di sini kita butuh angka 3, berarti yang bawahnya juga kita butuh angka 3. Jadi ya gitu. Jadi kita pakainya 3 dan 3. Kalau di contoh sebelumnya kan kita pakai angka 2 ya. Karena 16 dan 8 itu dirubahnya jadi pangkat 2 gitu. Perpangkatan 2. Sedangkan kalau ini kita butuhnya angka 3. Jadi bisa beda-beda gitu. Nah, kalau udah, kita jabarin nih. Ingat nggak kalau perkalian logaritma itu bisa kita pecah jadi bentuk penjumlahan. Jadinya gini, udah dipecah ya, jadi bentuk penjumlahan. Terus ini bisa kita rubah nih. 3 log 3 bisa kita rubah jadi 1, 3 log 4 tuh bisa rubah jadi B. Terus 3 log 3 ini juga berubah jadi angka 1. Berarti jadinya kayak gini soal kita. 1 plus 2 kali 3 log 5 per B plus 1. Nah, kita punyanya 3 log 5. Sedangkan yang diminta atau yang diketahui adalah 5 log 3. Berarti supaya antara numerus dan basisnya terbalik, diapain coba? Nah, ingat sifat yang H tadi. Dibaliknya harus pakai 1 per. Makanya jadi gini.
Oh, 1 per. Nah, udah nih, udah jadi 5 log 3, baru bisa kita rubah menjadi A. Jadinya kayak gini deh, 1 plus 2 kali 1 per A, per 1 plus B. Ini bentuknya sebenarnya udah selesai, tapi belum sederhana. Jadi kita harus sederhanakan dulu. Ini ibu copy dari yang tadi. Nah, ini kan 2 kali 1 per A. Tinggal kali atasnya ya, jadi 2 kali 1 kan 2, berarti ini jadi 2 per A. Nah, yang ini kita beresin nih pakai penjumlahan pecahan. Karena ini belum pecahan, jadinya kita jadiin pecahan, jadiin per 1 gitu ya. Kalau udah kayak tadi, pakai perkalian silang. Nah, terus yang ini, karena ini udah per, ini per lagi, jadi per yang ini ibu rubah, ini per yang besar ini ibu rubah jadi bagi. Itu jadi gini. Nah, karena yang lainnya udah pecahan, makanya ibu pakai pecahan juga per 1. Jadi kalau misalnya bentuknya tadinya nggak pecahan, mau dirubah jadi pecahan, tinggal pakai per 1 aja. Kalau udah ini dihitung ya, hasilnya jadi A plus 2 per A. Jadi 1 kali A jadi A, 2 kali 1 jadi 2, 1 kali A jadi A. Ini pembagian pecahan, berarti bisa kita rubah jadi kali dan dibalik. Nah, jadinya kayak gini. A plus 2 dikali 1, ya tetap A plus 2. Nah, kalau A dikali sama B plus 1, gimana? Jadinya kayak gini aja, tinggal pakein kurung gitu ya. Udah deh, selesai hasilnya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Kalau kita punya 9 log 8 sama dengan 3M, tentukan 4 log 3. Nah, kita punya 9 log 8 sama dengan 3M. Kita bisa cari yang ada angka 4-nya atau yang ada angka 3-nya. Sedangkan di sini kan belum nih. Belum ada angka 4-nya, belum ada angka 3-nya. Jadi ini kita rubah dulu ya. Coba kita rubah. Nah, dirubahnya jadi bilangan berpangkat. 9 itu 3 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Ingat ya, kalau misalnya logaritma masing-masing punya pangkat nih, basis dan numerusnya, berarti bisa pindah ke depan dengan aturan belakang per depan. Tuh, belakang per yang depan. Ini gini, 3 log 2 sama dengan 3M. Nah, ini udah ketemu nih, ada 3-3-nya nih di logaritmanya. Nah, supaya kita dapat nilai dari 3 log 2 aja, berarti si 3 per 2 ini pindah ruas. Kalau dia pecahan dan perkalian, berarti dia pindahnya jadi perkalian juga sih, tapi dibalik. Nah, jadinya kayak gini. Tadinya 3 per 2 jadi 2 per 3. Dilihat lagi, ternyata ada yang bisa dicoret, 3 sama 3-nya, berarti 3 log 2 sama dengan 2M. M kali 2 sama dengan 2M gitu ya. Nah, ini kita simpen, baru kita lanjutin ke 4 log 3-nya. Nah, 4 log 3, si 4 ternyata bisa dirubah. Jadi apa? Bilangan berpangkat. Si 3 juga ada dong pangkatnya. Berapa coba? Nah, pangkatnya 1, betul. Nah, kalau udah ada pangkat, depan dan belakang, numerus dan basisnya, sama kayak tadi juga persis. Pindah ke depan dengan aturan belakang per depan. Jadi 1 per 2 dikali 2 log 3. Nah, di sini kita ketemunya 2 log 3, sedangkan yang ini adalah 3 log 2. Gimana tadi cara ngebalikinnya? Dijadiin pecahan, 1 per. Tuh, jadi 1 per 3 log 2. 3 log 2-nya tadi 2M, berarti kita rubah jadi 1 per 2M. Kalau udah kayak gini, tinggal 1 kali 1, 2 kali 2M. Hasilnya menjadi 1 per 4M. Udah deh, selesai nih dengan banyak contoh tadi, dengan banyak sifat tadi. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, kalau udah paham, sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dari contoh, silakan kalian mengerjakan latihannya. Nah, nanti di latihan, kalian akan membutuhkan rumus ini nih, rumus tambahan untuk mengerjakan latihan. Ibu nggak akan kasih tahu ini buat yang mana, pokoknya rumus ini nanti berguna. Ya, latihannya yang mana sih, tugasnya yang mana? Tugasnya yang ini. Berarti selesai video Ibu hari ini, pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Kalaupun ada yang tidak paham, silakan tanya ke Ibu melalui WhatsApp. Boleh melalui grup maupun Japri, silakan saja, insya Allah akan selalu Ibu balas. Ibu tutup ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.